Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kalau malam ini dunia benar-benar menuju perang besar, siapa yang sebenarnya paling dulu menjadi korban? Bukan tentara, bukan negara, tetapi batin manusia. Leluhur Jawa telah meninggalkan satu laku yang nyaris hilang dari ingatan. Galih kangkung. Konon, ilmu ini bukan untuk kebal senjata, melainkan agar pikiran tidak dijajah ketakutan ketika dunia dilanda kekacauan. Mengapa ilmu ini disembunyikan? Dan benarkah hanya orang yang menjaga galihnya yang mampu bertahan menghadapi zaman yang semakin gelap? Malam ini, Sabdo Palon akan membukakan pitutur yang jarang sekali diceritakan. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Galih kangkung, ilmu yang dilupakan dunia ketika perang dimulai. Dunia ramai mempersiapkan senjata, leluhur menyiapkan batin. Rahayu, cahayu, cah bagus, mendekatlah sebentar. Jangan takut kalau pembicaraan malam ini terdengar aneh. Yang aneh belum tentu sesat, yang kelihatan masuk akal pun belum tentu benar. Lihatlah dunia hari ini, di mana-mana orang membicarakan perang. Ada perang dagang, perang ekonomi, perang informasi, perang teknologi, sampai perang yang bahkan belum meletus, tetapi ketakutannya sudah dijual kemana-mana. Lucunya, manusia sibuk menimbun beras, emas, dolar, bahkan bunker bawah tanah. Tetapi lupa menimbun sesuatu yang jauh lebih mahal, ketenangan batin. Orang Jawa dulu kalau mendengar kabar perang, yang pertama tidak mencari pedang, yang dicari adalah dirinya sendiri. Karena mereka percaya, perang paling berbahaya bukan terjadi di luar pagar, tetapi di dalam kepala. Nah, disinilah muncul sebuah laku yang sekarang namanya hampir tidak pernah disebut lagi. Galih kangkung. Sebagian orang mengira itu nama tanaman, sebagian lagi mengira mantra. Ada pula yang menganggap cerita klenik. Padahal, galih kangkung adalah simbol laku batin Jawa yang mengajarkan bagaimana hati tetap hidup ketika dunia kehilangan arah. Kalau diterjemahkan secara harfiah memang membingungkan. Galih berarti inti, kangkung adalah tumbuhan yang mampu hidup di air tenang maupun air keruh. Leluhur sedang menyindir manusia. Kalau kangkung saja mampu hidup di air keruh, mengapa manusia justru tenggelam di pikirannya sendiri? Kadang manusia modern kalah tangguh dibanding sayur. Itu kenyataan, bukan penghinaan. Kisah lama yang terjadi lagi. Dalam beberapa naskah tutur Jawa tua, terutama tradisi lisan yang berkembang di sekitar cerita Sabdo Palon dan pitutur para empu, dikenal ajaran bahwa menjelang masa besar berubah, manusia akan diuji bukan oleh kekurangan makanan, melainkan oleh melimpahnya ketakutan. Perhatikan baik-baik. Hari ini, informasi datang setiap detik. 1 berita perang, 5 berita krisis, 10 video ketakutan. Otak manusia akhirnya bekerja seperti jenderang perang. Psikologi modern menyebut keadaan ini sebagai hypervigilance. Otak terus siaga. Gelombang pikirannya didominasi kewaspadaan. Tubuh memproduksi hormon stres lebih banyak. Akibatnya, orang sulit tidur, sulit berpikir jernih, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit merasa kiamat sudah di depan rumah. Padahal, belum tentu. Leluhur Jawa sudah mengingatkan keadaan seperti ini jauh sebelum istilah psikologi lahir. Ada pitutur yang berbunyi,
Sing menang iku dudu sing kuwasa, nanging sing bisa nguasani atine. Artinya, yang menang bukan yang paling kuat, melainkan yang mampu menguasai hatinya. Kalimat sederhana, tetapi kalau dipikir-pikir, bom nuklir memang mengerikan. Namun pikiran yang panik bisa menghancurkan hidup bahkan sebelum bom itu jatuh. Galih kangkung mengajarkan agar hati tetap mengambang. Seperti kangkung, air boleh bergelombang, tetapi akar tidak tercerabut. Mengapa ilmu ini disembunyikan? Ada pertanyaan yang sering muncul. Kalau memang penting, kenapa galih kangkung tidak diajarkan di sekolah? Coba pikir, sekolah mengajarkan bagaimana mencari pekerjaan. Bagus. Universitas mengajarkan bagaimana membangun karir. Bagus juga. Tetapi siapa yang mengajarkan bagaimana menghadapi rasa takut? Siapa yang mengajarkan cara menjaga pikiran tetap utuh ketika seluruh dunia sedang gaduh? Sedikit sekali. Dalam beberapa kisah tutur yang dikaitkan dengan warisan Sabdo Palon, ilmu batin tidak diberikan kepada semua orang, karena ilmu tanpa kematangan hati justru menjadi alat kesombongan. Maka ilmu itu sering dibungkus simbol, disamarkan menjadi cerita, diselipkan dalam tembang, dimasukkan ke dalam lakon wayang, supaya yang benar-benar mencari akan menemukan, sedangkan yang hanya ingin pamer kesaktian akan bosan di tengah jalan. Dalam Serat Centini, banyak laku batin digambarkan bukan sekedar ritual, tetapi latihan mengenali diri melalui kesadaran, pengendalian nafsu, dan ketekunan hidup sehari-hari. Intinya sederhana, semakin ribut dunia, semakin tenang batin harus bekerja. Karena ketika hati sudah ikut perang, manusia tidak lagi membutuhkan musuh, ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan disitulah galih kangkung mulai dibutuhkan. Bukan untuk menjadi kebal, bukan untuk melihat makhluk gaib, bukan pula agar dianggap sakti, melainkan agar manusia tetap menjadi manusia. Ketika batin menjadi benteng terakhir, mengapa kangkung menjadi lambang orang yang selamat? Cahayu, cah bagus. Kalau leluhur Jawa ingin mengajarkan ilmu perang, mereka bisa saja memakai keris. Kalau ingin mengajarkan keberanian, mereka bisa memakai harimau. Kalau ingin mengajarkan kekuasaan, mereka tinggal menunjuk gunung. Tetapi mengapa justru memilih kangkung? Inilah cara berpikir orang Jawa. Yang besar sering disembunyikan di balik sesuatu yang kecil. Kangkung hidup di air. Air berubah setiap saat. Kadang jernih, kadang keruh, kadang tenang, kadang banjir. Tetapi batangnya lentur. Ia tidak melawan arus dengan keras. Ia mengikuti gerak air tanpa kehilangan akarnya. Nah, disitulah makna galih kangkung. Yang dijaga bukan tubuh, bukan otot yang diperkuat, tetapi galih, inti kesadaran manusia. Dalam pitutur Jawa dikenal ungkapan, urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup hanyalah singgah untuk minum. Kalimat ini sering dianggap sekadar nasihat agar tidak terlalu mencintai dunia, padahal maknanya lebih dalam. Kalau hidup hanyalah persinggahan, mengapa manusia bertengkar seolah bumi akan dibawa pulang? Mengapa saling membenci demi jabatan yang bahkan tidak ikut masuk liang kubur? Mengapa perang dipelihara sementara damai dianggap kelemahan? Leluhur sedang mengingatkan, orang yang terlalu melekat kepada dunia akan mudah diguncang keadaan.
sedangkan orang yang mengenali galihnya tetap berdiri walaupun dunia berganti wajah. Dalam ilmu psikologi modern, kondisi ini dekat dengan konsep psychological resilience, yaitu kemampuan seseorang tetap stabil ketika menghadapi tekanan besar. Bukan berarti tidak sedih, bukan berarti tidak takut, melainkan mampu kembali tenang setelah badai datang. Ternyata leluhur Jawa sudah melatihnya jauh sebelum istilah itu dikenal. Ritual kalih kangkung yang sederhana tetapi sulit dilakukan. Sekarang, dengarkan baik-baik. Banyak orang membayangkan ritual Jawa selalu penuh asap kemenyan, sesaji, dan mantra panjang. Padahal, tidak semua laku seperti itu. Kalih kangkung justru dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Laku ini dilakukan ketika malam mulai sunyi. Bukan karena malam itu sakral semata, melainkan karena gangguan lebih sedikit, sehingga pikiran lebih mudah tenang. Caranya, duduk dengan punggung tegak, tarik napas perlahan melalui hidung, hembuskan perlahan melalui mulut, biarkan ritme nafas menjadi stabil. Kemudian, pusatkan perhatian pada denyut napas dan rasa di dada. Tidak perlu membayangkan cahaya, tidak perlu memaksa melihat makhluk gaib, tidak perlu mengejar pengalaman aneh. Yang dilakukan hanya satu, mengamati diri sendiri. Kalau muncul rasa marah, sadari. Kalau muncul takut, sadari. Kalau muncul kecewa, sadari. Jangan dilawan, jangan diikuti. Biarkan lewat seperti aliran air. Dalam tradisi laku Jawa, keadaan ini sering disebut sebagai latihan eling lan waspada. Eling berarti sadar, waspada berarti tidak hanyut. Disinilah menariknya. Ilmu saraf modern menunjukkan bahwa latihan perhatian penuh terhadap napas dan keadaan batin dapat membantu menurunkan aktivitas sistem saraf yang terkait dengan respon stres, sekaligus meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi dan fokus. Leluhur memang tidak menyebut istilah gelombang alfa atau regulasi sistem saraf, namun mereka memahami dampaknya melalui pengalaman panjang. Karena itu mereka berkata, menang tanpa ngasorake. Artinya, menang tanpa merendahkan siapapun. Musuh pertama yang dikalahkan bukan orang lain, melainkan kegaduhan dalam diri sendiri. Sulit ya? Makanya lebih gampang debat di media sosial daripada berdamai dengan isi kepala sendiri. Sabda Palon dan pesan yang masih bergema. Dalam kisah yang hidup di tengah masyarakat Jawa, nama Sabda Palon sering dikaitkan sebagai penjaga kebijaksanaan yang memilih menghilang ketika manusia mulai mabuk kekuasaan dan melupakan keseimbangan batin. Benar atau tidaknya sebagai catatan sejarah, kisah itu menyimpan pesan yang tetap relevan. Sabda Palon digambarkan tidak marah karena perubahan zaman. Yang membuatnya prihatin adalah ketika manusia kehilangan arah, lalu menganggap kemajuan hanya diukur dari benda yang dimiliki. Lihatlah sekarang, rumah makin besar, gudang makin penuh, ponsel makin pintar, tetapi hati semakin mudah panik. Sedikit berita langsung cemas, sedikit isu langsung membenci. Sedikit provokasi langsung saling menyerang. Bukankah itu tanda bahwa perang paling berat memang terjadi di dalam batin? Dalam serat Dharma Gandul terdapat pitutur yang mengingatkan agar manusia tidak kehilangan kebijaksanaan ketika menghadapi perubahan zaman. Salah satu ungkapan yang sering dikutip adalah aja dumeh. Artinya, jangan mentang-mentang, jangan menjadi sombong karena apa yang dimiliki.
pendek tetapi tajam. Karena hampir semua kekacauan dunia berawal dari satu penyakit. Merasa paling benar, merasa paling kuat, merasa paling suci. Padahal ketika hati dipenuhi kesombongan, galih perlahan tertutup. Dan ketika galih tertutup, manusia mudah dipermainkan rasa takut, amarah, dan nafsu. Itulah sebabnya galih kangkung bukan sekedar ritual. Ia adalah latihan mengembalikan pusat kehidupan ke dalam hati. Sebab selama galih masih hidup, dunia boleh gaduh, perang boleh menggelegar, langit boleh dipenuhi kabar yang menyesakkan. Namun batin tetap memiliki tempat untuk pulang. Galih kangkung di tengah perang global, menjaga getar batin agar tidak ikut hancur. Perang terbesar bukan di medan tempur, tetapi di dalam pikiran. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Sekarang coba renungkan. Mengapa setiap kali dunia mulai gaduh, orang-orang yang bahkan tinggal ribuan kilometer dari medan perang ikut gelisah? Padahal pelurunya tidak sampai ke halaman rumah, tanknya tidak lewat depan gang, ledakannya tidak terdengar. Lalu apa yang sebenarnya menyerang manusia? Jawabannya, getaran ketakutan. Jawa kuno percaya bahwa rasa takut itu menular, bukan lewat sentuhan, tetapi lewat batin. Hari ini ilmu psikologi menjelaskan bahwa emosi dapat menyebar melalui interaksi sosial, bahasa, dan paparan informasi yang terus-menerus. Ketika seseorang terus mengonsumsi berita yang memicu kecemasan, tubuh dan pikirannya dapat tetap berada dalam mode siaga, meskipun ancaman tidak berada di hadapannya. Leluhur tidak memakai istilah itu. Mereka menyebutnya pagebluk batin. Bukan penyakit tubuh, melainkan wabah pikiran. Dalam keadaan seperti ini, galih kangkung mengajarkan satu hal. Jangan biarkan pikiran menjadi pasar malam. Semua orang boleh lewat, tetapi tidak semuanya harus tinggal. Lucu ya? Kadang rumah kita dikunci rapat, pagar dipasang tinggi, CCTV ada 4, tetapi isi kepala dibiarkan dimasuki siapa saja. Satu video bikin marah, satu komentar bikin dendam, satu berita bikin putus asa. Kalau begitu, yang dijaga sebenarnya rumah atau pikiran? Dalam serat Sabdo Palon yang hidup dalam tradisi tutur masyarakat Jawa, terdapat ajaran agar manusia menjaga kejernihan rasa sebelum mengambil keputusan. Sebab hati yang keruh akan membuat pandangan terhadap dunia ikut keruh. Maka galih kangkung bukan mengajak lari dari kenyataan, melainkan mengajak melihat kenyataan tanpa dikendalikan rasa takut. Ritual galih kangkung menjernihkan galih dengan 4 unsur. Sekarang kita masuk pada laku yang lebih dalam, bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk menguatkan kesadaran. Laku ini sederhana, namun harus dilakukan dengan niat yang bersih. Pilih waktu ketika suasana tenang, pagi sebelum matahari tinggi, atau malam ketika pekerjaan telah selesai. Duduk bersila atau duduk di kursi dengan punggung tegak. Letakkan kedua telapak tangan di atas paha. Tarik napas perlahan selama 4 hitungan. Tahan 2 hitungan, lalu keluarkan 6 hitungan. Ulangi beberapa kali hingga napas menjadi lembut. Setelah itu, bayangkan tubuhmu menyatu dengan 4 unsur kehidupan. Tanah,
Rasakan tubuhmu kokoh, tidak mudah goyah oleh kabar buruk. Air, biarkan emosi mengalir, tidak dipendam, tidak pula meluap. Api, nyalakan semangat hidup, bukan kemarahan, melainkan keberanian untuk tetap berbuat baik. Angin, biarkan pikiran bergerak, tetapi jangan sampai diterbangkan ketakutan. Dalam tradisi Jawa, latihan seperti ini merupakan bentuk menyelaraskan jagat alit, yaitu alam kecil dalam diri manusia dengan jagat ageng, alam semesta yang lebih luas. Secara ilmiah, latihan napas yang teratur, fokus perhatian, dan relaksasi dapat membantu menenangkan sistem saraf, meningkatkan konsentrasi, serta mengurangi kecenderungan pikiran mengembara ke skenario-skenario yang menakutkan. Leluhur menyampaikan hal yang sama dengan bahasa yang lebih sederhana. Sapa bisa ngalahake awake dhewe bakal menang ing uripe. Artinya, siapa mampu menaklukkan dirinya sendiri akan memenangkan hidupnya. Perhatikan, bukan menaklukkan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Karena musuh yang paling licin adalah ego yang menyamar menjadi kebenaran. Galih yang bersih akan sulit dipermainkan dunia. Cahayu, cah bagus. Tahukah kalian, mengapa banyak orang mudah percaya pada kabar yang belum tentu benar? Karena pikirannya sudah lebih dahulu dipenuhi rasa takut. Ketakutan membuat manusia berhenti berpikir jernih. Dalam psikologi dikenal bahwa emosi yang sangat kuat dapat mempengaruhi cara seseorang menilai informasi. Ketika cemas mendominasi, kemampuan berpikir kritis seringkali menurun dan seseorang lebih mudah menerima kabar yang sesuai dengan ketakutannya. Leluhur Jawa sudah memahami gejala itu. Karena itulah mereka menanamkan budaya eling lan waspada. Eling, sadar terhadap isi hati. Waspada tidak mudah hanyut oleh arus. Dalam serat Centini tergambar bahwa perjalanan spiritual bukan tentang mencari keajaiban di luar diri, melainkan mengenali sifat, nafsu, dan kecenderungan batin agar hidup menjadi lebih seimbang. Itulah Galih Kangkung. Ia tidak menjanjikan kekayaan, tidak menjanjikan kebal senjata, tidak menjanjikan melihat makhluk halus. Yang dijanjikan jauh lebih berharga, yaitu ketika dunia penuh kebisingan, kamu masih mampu mendengar suara hati. Ketika manusia saling membenci, kamu masih mampu memilih welas asih. Ketika semua orang berebut menang, kamu masih mampu menjaga kemanusiaan. Ingatlah, pohon yang paling kuat bukan pohon yang paling keras, melainkan pohon yang akarnya paling dalam. Begitu pula manusia, yang bertahan bukan yang paling berisik, tetapi yang galihnya tetap hidup. Karena ketika galih tetap menyala, tidak ada propaganda yang mudah menguasai pikiran. Tidak ada ketakutan yang mampu merampas harapan. Dan tidak ada perang yang sanggup mematikan cahaya batin yang telah menyatu dengan Sang Pencipta. Ketika galih telah menyala, manusia tidak lagi mudah dikuasai zaman. Leluhur tidak mengajarkan meramal perang, tetapi menyiapkan manusia menghadapinya. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Ada pertanyaan yang sering berputar di mana-mana. Sabdo Palon, apakah benar akan terjadi perang besar? Kalau kalian bertanya begitu kepadaku, aku justru akan balik bertanya.
Kalau perang itu benar-benar datang, sudah siapkah batinmu? Karena orang Jawa kuno tidak terlalu sibuk menghitung kapan bencana datang. Mereka lebih sibuk mempersiapkan siapa yang tetap waras ketika bencana itu datang. Itulah bedanya. Ramalan sering membuat orang menunggu. Laku membuat orang bertumbuh. Dalam Bharatayuddha, perang besar bukan sekedar kisah tentang ribuan prajurit saling membunuh. Perang itu adalah lambang pertarungan antara dharma dan adharma, antara kebijaksanaan dan hawa nafsu yang hidup di dalam diri manusia. Leluhur sedang berbisik. Setiap zaman memiliki Kurusetranya sendiri. Hari ini, Kurusetra itu bisa hadir di ruang keluarga, di layar telepon, di media sosial, di ruang rapat, di pasar, di rumah ibadah, bahkan di dalam hati yang setiap hari dipenuhi rasa iri. Perhatikan, manusia modern memiliki teknologi paling canggih sepanjang sejarah, namun juga memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Mengapa? Karena informasi bertambah jauh lebih cepat daripada kebijaksanaan. Ilmu bertambah, data bertambah, kecepatan bertambah, tetapi kedalaman batin justru berkurang. Orang hafal ribuan kata sandi, tetapi lupa jalan pulang menuju dirinya sendiri. Disitulah Galih Kangkung kembali mengingatkan, jangan hanya memperbarui telepon genggam, perbaruilah juga kesadaranmu. Lagu harian Galih Kangkung menjaga resonansi batin. Sekarang aku akan membagikan lagu yang dahulu diajarkan secara perlahan kepada murid yang benar-benar tekun. Bukan mantra rahasia, bukan pula jimat, melainkan disiplin batin. Lakukan selama 40 hari apabila mampu. Bukan karena angka 40 itu ajaib, melainkan karena kebiasaan memerlukan pengulangan agar mengakar. Setiap pagi, sebelum menyentuh telepon genggam, duduklah tenang selama 5-10 menit. Tarik napas perlahan, kemudian ucapkan dalam hati 3 kali. Aku eling, aku waspodo, aku ora dikuasani rasa wedi. Artinya, aku sadar, aku waspada, aku tidak dikuasai rasa takut. Setelah itu, ingat 3 hal yang masih patut disyukuri hari itu. Bukan untuk mengingkari masalah, tetapi untuk mengingatkan otak bahwa hidup tidak hanya berisi ancaman. Psikologi modern mengenal latihan seperti ini sebagai bentuk gratitude practice dan atensi terarah yang dapat membantu mengurangi dominasi pikiran negatif serta memperkuat fokus terhadap hal-hal yang masih dapat dikendalikan. Kemudian, sepanjang hari, latih 1 kebiasaan kecil. Jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak, tarik napas, baru menjawab. Kelihatannya sederhana, tetapi justru disitulah Galih Kangkung bekerja. Karena jeda beberapa detik, mampu mengubah pertengkaran menjadi percakapan, mengubah kemarahan menjadi kebijaksanaan, mengubah dendam menjadi pengertian. Dalam tradisi Jawa, dikenal pitutur, alon-palon waton kelakon. Artinya, perlahan tidak mengapa, asalkan tercapai dengan benar. Maknanya bukan mengajarkan kemalasan, melainkan mengingatkan agar tindakan lahir dari kejernihan, bukan dari kepanikan. Orang yang panik mudah dikendalikan. Orang yang tenang sulit dipermainkan. Galih Kangkung lan Nusantara sing sedang diuji. Cah ayu, cah bagus. Ngihat loh Nusantara hari ini.
Perbedaane banyak, suku beda, bahasa beda, keyakinan beda, cara berpikir beda. Semua itu sebenarnya bukan kelemahan. Yang berbahaya adalah ketika manusia kehilangan rasa. Dalam Kakawin Sutosomo, terdapat ajaran yang kemudian dikenal luas. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua dalam kebajikan. Makna filosofisnya sangat dalam. Perbedaan bukan alasan untuk saling menghancurkan. Kebajikan selalu menemukan jalan untuk mempertemukan manusia. Sekarang coba renungkan, kalau perang global benar-benar membesar, yang paling dibutuhkan bukan hanya logistik, bukan hanya teknologi, tetapi manusia yang masih mampu berpikir jernih, masih mampu saling menolong, masih mampu membedakan informasi dengan hasutan, masih mampu menjaga welas asih ketika orang lain kehilangan akal sehat. Itulah manusia galih kangkung. Ia tidak mudah diprovokasi, tidak mudah membenci, tidak mudah mengutuk, karena ia memahami satu hal. Ketika batin dipenuhi kebencian, musuh tidak perlu datang menyerang. Kita sudah kalah lebih dulu. Maka jangan heran bila para empu Jawa lebih banyak mengasah rasa daripada mengasah senjata. Sebab keris yang paling tajam masih bisa dipatahkan, tetapi hati yang jernih sulit ditaklukkan oleh zaman. Dan ketika semakin banyak manusia menjaga kejernihan batinnya, disitulah harapan Nusantara tetap menyala, meski dunia di luar sedang diguncang oleh ketakutan. Galih kangkung. Kembali ke galih agar dunia tidak merampas jiwa. Ketika dunia kehilangan arah, jangan ikut kehilangan galih. Rahayu. Cah Ayu, Cah Bagus, kita sudah berjalan cukup jauh malam ini. Bukan untuk mencari cerita yang paling mistis, bukan pula untuk mengejar kesaktian yang membuat orang berdecak kagum, melainkan untuk menemukan kembali sesuatu yang selama ini diam-diam hilang. Galih. Lihatlah perjalanan manusia. Peradaban berubah. Kerajaan lahir dan runtuh, penguasa datang dan pergi, mata uang berganti, teknologi berkembang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap zaman selalu memiliki cara sendiri untuk menguji hati manusia. Dalam Pararaton, kita melihat bagaimana ambisi mampu mengubah persaudaraan menjadi pertumpahan darah. Dalam Babat Tanah Jawa, berkali-kali diceritakan bahwa sebuah negeri mulai rapuh bukan ketika bentengnya roboh, melainkan ketika para pemimpinnya kehilangan kebijaksanaan dan rakyatnya kehilangan rasa. Pesannya sederhana, keruntuhan selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Hari ini, perang global mungkin menjadi kenyataan di sebagian tempat. Krisis ekonomi bisa datang. Teknologi kecerdasan buatan berkembang, mesin semakin pintar, tetapi semua itu tidak otomatis membuat manusia semakin bijaksana. Justru disinilah galih kangkung menjadi sangat penting, karena ia mengingatkan, jangan sampai manusia memiliki kecerdasan tinggi, tetapi kesadaran yang rendah. Pisau yang tajam di tangan koki bisa menjadi makanan. Pisau yang sama di tangan orang yang dikuasai amarah bisa menjadi petaka. Yang menentukan bukan pisaunya, tetapi galih pemegangnya. Pitutur leluhur untuk menyelamatkan jagat alit. Cah Ayu, Cah Bagus.
Ada satu pitutur Jawa yang sangat tua, sering diucapkan para sesepuh, tetapi jarang direnungkan. Memayu hayuning bawana. Artinya, memperindah dan menjaga keselamatan kehidupan semesta. Makna filosofisnya bukan sekedar menjaga hutan, bukan sekedar membersihkan sungai. Semua itu penting. Tetapi sebelum memperindah dunia, manusia harus lebih dahulu memperindah isi batinnya. Karena jagat alit, alam kecil dalam diri manusia, selalu memengaruhi jagat ageng, alam kehidupan yang lebih luas. Kalau hati dipenuhi dengki, kata-kata menjadi racun. Kalau hati dipenuhi amarah, keputusan menjadi bencana. Kalau hati dipenuhi keserakahan, alam pun ikut terluka. Psikologi modern juga menunjukkan bahwa emosi seseorang memengaruhi cara ia berinteraksi dengan keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Ketenangan batin dapat membantu lahirnya keputusan yang lebih jernih, sedangkan stres kronis sering membuat seseorang bereaksi secara impulsif. Leluhur memahami prinsip itu melalui pengalaman hidup, maka mereka melatih manusia agar tidak menjadi budak emosinya sendiri. Dalam Serat Centini, perjalanan spiritual digambarkan sebagai perjalanan mengenali diri, bukan sekedar mencari pengalaman gaib. Sedangkan dalam Nagara Kertagama, kemuliaan sebuah negeri tidak hanya diukur dari kejayaan wilayahnya, tetapi juga dari tertibnya kehidupan dan keluhuran budi masyarakatnya. Itulah sebabnya, galih kangkung bukan ritual semalam, bukan laku instan. Ia adalah cara hidup. Bangun pagi dengan kesadaran, bekerja dengan kejujuran, berbicara dengan kelembutan, makan secukupnya, tidak rakus pujian, tidak mabuk jabatan, tidak mudah membenci. Karena orang yang galihnya hidup tidak perlu berteriak bahwa dirinya spiritual. Sikap hidupnya sudah berbicara. Kadang yang paling sering memamerkan cahaya justru sedang gelap di dalamnya. Sedangkan pelita yang benar-benar menyala tidak sibuk mengumumkan bahwa dirinya terang. Doa batin Sabdo Palon. Cahayu, cah bagus. Kalau suatu hari nanti dunia benar-benar menjadi semakin gaduh, jangan buru-buru bertanya, siapa yang harus disalahkan? Tanyakan lebih dahulu, apakah galihku masih hidup? Kalau suatu hari harga-harga naik, jangan biarkan harga dirimu ikut turun. Kalau suatu hari manusia saling membenci, jangan biarkan welas asihmu ikut mati. Kalau suatu hari berita buruk datang bertubi-tubi, jangan izinkan pikiranmu menjadi rumah bagi ketakutan. Ingatlah, kangkung tetap tumbuh di air yang keruh. Bukan karena airnya berubah, tetapi karena akarnya tahu di mana harus mencengkram. Begitu pula manusia, boleh hidup di zaman yang sulit, boleh menghadapi keadaan yang berat, tetapi jangan sampai kehilangan galih. Karena ketika galih tetap hidup, harapan tetap bernafas, kebijaksanaan tetap berbunga, dan kehidupan selalu menemukan jalan. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan doa batin para leluhur. Terjadilah hati yang teduh di tengah dunia yang gaduh. Terjadilah pikiran yang jernih ketika kebencian berusaha menguasai manusia. Terjadilah langkah yang lurus meski jalan kehidupan penuh liku. Terjadilah keberanian untuk memilih welas asih dibanding permusuhan. Terjadilah kecukupan bagi mereka yang bekerja dengan jujur. Terjadilah perlindungan bagi setiap keluarga yang menjaga kebaikan.
Terjadilah kebijaksanaan dalam diri para pemimpin agar lebih mengutamakan kemanusiaan daripada kesombongan. Terjadilah kesadaran bahwa kemenangan sejati bukanlah menaklukkan orang lain, melainkan menaklukkan hawa nafsu sendiri. Dan terjadilah galih kangkung hidup kembali di dalam hati manusia Nusantara, sehingga batin tetap kokoh menghadapi setiap perubahan zaman, serta mampu memayu hayuning bawana, menjaga harmoni bagi diri, sesama, dan alam semesta. Aku, Sabdo Palon, tidak meminta kalian mempercayai setiap kata yang telah didengar malam ini. Renungkanlah, rasakanlah, lalu buktikan sendiri dalam laku kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang hanya berhenti di telinga akan menjadi cerita, tetapi ilmu yang turun ke hati akan menjadi cahaya. Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.